Buat teman-teman yang udah subscribe channel ini atau belum subscribe tapi udah nontonin video-video gue sebelumnya, mungkin teman-teman pernah ngeliat gue memainkan alat musik ini, atau setidaknya alat musik ini ada di dalam video meskipun bukan gue yang mainin. Secara gamblang gue belum pernah sekalipun ngejelasin soal ini. Kalau nyebutin mungkin pernah ya, di video mungkin pernah, gue nggak inget. Di title, di thumbnail, di deskripsi mungkin pernah. Tapi untuk ngejelasin ini secara khusus belum pernah sama sekali. Padahal di vlog gue yang pertama yang isinya latihan gambang kromong, gue ngejelasin soal gambang dan gue mainin juga, ngejelasin soal kromong dan gue mainin juga, bahkan gong. Tapi ini enggak. Dimana ini adalah salah satu alat musik yang bisa gue bilang wajib di dalam ensemble gambang kromong. Dan gue mau menyangkal dua hal. Yang pertama, alat musik ini secara esensi, sejauh pemahaman gue, tidak diciptakan untuk ngamen di pinggir jalan, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pernah ngeliat alat musik ini digunain untuk ngamen di pinggir jalan sambil jalan-jalan gitu, mohon maaf banget, gue nggak mengarah ke apapun dan siapapun. Ini hanya untuk berbagi aja bahwa sejauh yang gue tahu, alat musik ini adalah warisan budaya leluhur kita, tidak diciptakan untuk ngamen di pinggir jalan, teman-teman, tanpa menyinggung siapapun ya. Dan yang kedua, kalau teman-teman pernah melihat ini, pernah menyentuh ini, bahkan pernah belajar memainkannya, dan teman-teman menyebut ini sebagai tehian, mohon maaf, mungkin teman-teman agak keliru sedikit, karena ini bukan tehian, teman-teman. Kita akan ngebahas beberapa poin yang tadi gue sebutkan. Tahun 2013 dan 2014, gue mengikuti pelatihan musik tradisi di Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Di sana sedikit banyak gue mendapatkan ilmu mengenai musik tradisi tentunya, yang kali ini mau gue bagiin ke teman-teman. Selamat datang di seri pembahasan bagian pertama bersama gue, Dede. Intro dulu. Sebelum gue menyampaikan seluruh isi materi yang ada di video ini, gue mau garis bawahi dulu ke teman-teman bahwa apa yang akan gue sampaikan berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, dari hasil pelatihan musik tradisi di Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur tahun 2013 dan 2014 yang tadi gue sebutin di awal video. Yang kedua, dari abang gue yang pertama selaku pemilik Sanggar Sinar Betawi. Dia yang ngajarin gue pertama kali soal gambang kromong. Untuk prakteknya, untuk teorinya pertama kali abang gue sendiri yang pertama. Yang ketiga adalah abang gue yang kedua. Dia adalah gitaris juga, musisi juga. Dia yang ngajarin sedikit banyak ke gue soal musikologi secara teori. Yang keempat, dari teman-teman sesama seniman, sesama pemain gambang kromong, sesama pemusik tradisi, bahkan sesama musisi band. Dan yang kelima adalah hasil dari riset gue pribadi yang gue dapat dari berbagai sumber umum terbuka, dari buku konvensional, website, di internet, di blog, di vlog, apapun itu yang gue kumpulkan. Sorry teman-teman, gue puter dulu, kayaknya agak gelap ya tadi, ini agak terang ya. Adapun jika nanti teman-teman menemukan kekeliruan informasi, tentu gue nggak bermaksud apa-apa, kecuali itu karena murni keterbatasan pemahaman gue seputar materi terkait, karena wawasan dan pengetahuan gue yang masih sangat amat terbatas saat ini. Dan tentunya gue juga sangat terbuka. Gue bahkan berharap teman-teman koreksi kalau teman-teman nemuin kesalahan, biar kita sama-sama belajar bareng, terutama dari teman-teman sesama pelaku seni dan para expert di bidang musik atau sejarah. Oke? Benda yang gue pegang ini adalah instrumen musik dari Jakarta, atau dalam hal ini suku Betawi. Teman-teman mungkin ada yang agak janggal ketika gue nyebut benda ini sebagai instrumen, karena yang biasa kita tahu instrumen itu kan lagu tanpa nyanyian ya, padahal bukan, teman-teman. Ini nambah wawasan sedikit aja buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi di dalam musik itu ada beberapa istilah terkait ini. Ada instrumen, instrumental, instrumentalia, instrumentasi, dan instrumentalis. Instrumen artinya alatnya, bendanya, objeknya. Ini namanya instrumen. Kalau instrumen dapur berarti ada garpu, pisau, sendok, piring, instrumen yang ada di dapur. Terus instrumen
betulin motor, perkakas, ada obeng, ada tang, ada kunci Inggris. Nah, di musik instrumen-instrumennya adalah gitar, drum, bass, biola, dan masih banyak lagi. Jadi instrumen itu alatnya ya teman-teman, bukan lagu tanpa nyanyian. Itu instrumen, bukan. Lagu tanpa nyanyian itu disebutnya instrumental. Jadi beda instrumen sama instrumental. Karena masih banyak orang-orang yang menganggap instrumen itu lagu tanpa nyanyian. Mungkin karena gampang aja kali nyebutnya ya. Instrumen dong, bawain instrumen dong. Padahal instrumen itu kan masa bawain gitar dong, bawain gitar, bawain biola, masa gitu. Kalau instrumental baru lagu tanpa nyanyian. Atau teman-teman bisa juga nyebutnya instrumentalia. Terserah mau instrumental atau instrumentalia, hampir serupa sih maknanya. Secara arti hampir sama. Teman-teman bisa bilang itu. Tapi mungkin kalau untuk mendalami perbedaan kata instrumental dan instrumentalia, ya mungkin teman-teman bisa tanya ke yang lebih expert lagi di bidang bahasa ya. Kalau instrumentasi ini itu sebenarnya penyusunan aransemen atau apa ya, komposisi di dalam permainan musik. Jadi dia penyusunan musiknya itu disebut instrumentasi. Nah, sedangkan instrumentalis adalah mereka yang membawakan atau memainkan instrumental. Jadi instrumentalis ini pelakunya, pelaku seninya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Kita pelan-pelan aja. Oke, jadi kita sepakat ya, benda yang gue pegang ini disebutnya instrumen. Oke, ini instrumen. Bicara mengenai instrumen musik atau alat-alat musik, kita sering melihat mereka sebagai bagian dari keluarga. Karena seperti manusia, antara instrumen satu dengan instrumen lainnya itu terkait satu sama lain. Mereka seringkali dibuat dari bahan yang sama, cara memainkan yang sama, dan biasanya terlihat mirip satu sama lain. Hanya berbeda ukuran aja. Suara yang dihasilkan pun bisa dibilang hampir sebanding antara satu dengan yang lain. Beberapa lebih besar dan sebagian yang lainnya lebih kecil. Sama seperti orang tua yang lebih besar daripada anaknya. Kira-kira kayak gitu. Lantas, berdasarkan sumber bunyi, instrumen ini tergolong ke dalam string family atau keluarga string. Dinamakan string karena merupakan alat musik dawai. Apa sih alat musik dawai itu? Alat musik dawai itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari vibrasi atau getaran senar, teman-teman. Jadi bunyinya itu dari senarnya. Senar ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang dari nilon atau polimer fluorokarbon, ada yang dari stainless steel atau baja. Bahkan di barat, nggak tahu sih di barat doang atau di tempat lain juga sama. Dulu itu senar terbuat dari usus hewan katanya teman-teman. Nah, tadi berdasarkan sumber bunyi. Sekarang secara fungsi. Alat musik dawai ini termasuk ke dalam kategori alat musik melodi. Jadi di dalam musik itu kan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama melodi, yang kedua harmonik, yang ketiga ritmik. Ini kita bahas sedikit aja ya. Melodi adalah susunan rangkaian 3 nada atau lebih di dalam musik yang terdengar berurutan secara logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Kalau kita bahas melodi, artinya kita membicarakan soal tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, balik lagi ke do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contohnya dalam lagu Kicir-Kicir, langsung ke lagu aja ya gue contohin. Kicir-Kicir melodinya gini. Mi, mi, sol, mi, re, fa, mi, re. Jadi dalam suatu lagu yang namanya melodi itu berurutan teman-teman. 6, 7, pan, mi, mi, sol, mi, re, fa, mi, re. Itu namanya melodi berurutan. Mi, mi, sol, mi, gitu kan. Nah, karena itu dibunyikan satu persatu, memang khusus melodi. Alat-alat musiknya juga ada sendiri. Alat-alat musik yang tergolong melodi ada biola, suling, trompet, trombon, saksofon, xilofon, rebab, klarinet, dan masih banyak lagi. Sekarang harmoni. Kalau melodi tadi kan rangkaian nada yang diurut satu persatu. Mi, mi, sol, mi, re, gitu kan satu persatu. Nah, harmoni adalah gabungan dari beberapa nada. Jadi di dalam harmoni ini terdiri dari berbagai nada yang digabungkan menjadi satu. Harmonik adalah salah satu dari deret bunyi yang masing-masing merupakan kelipatan bulat dari sebuah frekuensi dasar. Kalau di melodi tadi kan kita bahasnya do, re, mi, fa, so atau sol, la, ti atau si. Balik lagi ke do. Dan kalau di harmonik kita ngebahasnya berarti chord atau key atau kunci. Teman-teman mungkin pernah dengar kunci C, kunci D, E, F, G, A, dan B. Langsung contoh aja. Di dalam satu chord C, ini kita sepakat dulu secara universal do sama dengan C teman-teman ya. Do sama dengan C yang kita gunakan. Jika C sama dengan do, berarti C terdiri dari nada do, mi, dan sol. Do, mi, sol, jreng. Kalau di gitar, jreng, itu nada C.
Jadi sekali ketuk, sekali genjreng, dia langsung 3 nada yang bunyi, jreng. 3 nada atau lebih, bisa 3, bahkan bisa lebih. Selanjutnya di D minor ada not re, fa, dan la. Re, fa, la, itu jadi D minor, jreng, sekali ketuk, sekali bunyi. Lalu di E minor ada mi, sol, si, dan seterusnya. E minor, F, G, A minor, B, dan balik lagi ke C. Makanya disebut harmonik atau harmonisasi. Contohnya gini, pakai lagu gitar-gitar lagi ya. Kalau di melodi, tadi kita mi, sol, mi, re, fa, mi, re. Itu kalau melodi. Nah, kalau harmonik, ini jadinya gini. Ketika melodi bunyikan mi, sol, se, ini langsung do mi sol. Mi, sol, se, re, fa, mi, g. Kayak gitu. Mi, sol, A minor, F, C. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Chordnya nggak tahu bener apa enggak. Itu gue nebak aja, gue nggak bawa gitar lagi. Pokoknya di harmonik itu ya, kalau do-nya di C tadi kayak tadi, alat-alat musiknya itu ada gitar, ada piano. Pokoknya alat-alat musik yang sekali bunyi ya nadanya banyak, ada harmonisasi di situ. Do, mi, sol, jreng, ada gambang, ada kromong, ada kecapi, ada harpa. Banyak deh alat musik harmonik. Nah, terakhir ritmik. Alat-alat musik ritmik adalah alat-alat musik yang fokus utamanya berada pada ketukan dan tempo. Ini secara esensi tidak diciptakan untuk menghasilkan nada, teman-teman. Bukan alat musik yang diciptakan untuk memberikan nuansa nada ke pendengar, bukan. Tapi untuk memberikan ketukan atau menjaga tempo. Biasanya di alat ritmik ini adalah perkusi, biasanya. Tapi nggak semua ya. Meskipun begitu, bukan berarti mentang-mentang ini alat pukul yang nggak diciptakan untuk menunjukkan nada, memberikan nuansa nada, lantas alat-alat musik ini boleh false. Enggak boleh. Jadi di dalam musik tetap kita harus menjaga harmonisasi, teman-teman. Kayak misalnya alat musik apa ya, beduk deh, beduk. Teman-teman pasti semua tahu beduk. Beduk ini kan cara mainnya dipukul nih, bunyinya kayak dung 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 dung, itu kan. Nah, kalau seandainya ini nggak masuk nih, nadanya nggak masuk, kayak kulitnya terlalu kekencengan, dijemur sampai terlalu kering, itu nanti suara jadi gini, tung 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 tung. Itu kan gak enak. Meskipun alat ritmik, tetap nggak boleh false. Jadi setiap alat musik itu ada standarnya. Teman-teman mau main drum kayak mau main gendang, itu ada standarnya semua. Jadi kayak ibarat di gendang nih, lagu dangdut, itu kan deng 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 terumpak deng deng terumpak deng 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 terumpak deng 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 terumpak. Itu kan enak didengar ya. Tapi kalau seandainya gendangnya sembarangan, nggak dijaga, jemurnya terlalu kenceng atau terlalu kendor, jadi berpak der, itu kan nggak enak. Gue nyontoh ini gimana ya, bingung juga sih, alat musiknya nggak ada. Pokoknya di alat musik ritmik pun, meskipun tidak diciptakan untuk menghasilkan nuansa nada, tapi tetap kita nggak bisa sembarangan juga dalam bermusik. Untuk teman-teman yang musik perkusi, ya itu ada standarnya, bunyinya itu ada standarnya, nggak bisa sembarangan false gitu, ntar nggak enak. Alat-alat musik di ritmik apa aja? Ada drum, gendang, beduk, dol, alat musik pukul bengkulu, ada kecrek, ada gong, banyak banget. Biasanya perkusi, tapi nggak semua perkusi ya teman-teman. Setelah kita memahami pembahasan yang tadi, sekarang kita ke inti video. Gue sengaja dari tadi nggak nyebutin ini alatnya apa, karena emang gue mau ngasih basicnya dulu mengenai musik. Jadi biar teman-teman enak nonton video di segmen selanjutnya. Ini adalah kongahyan, bukan tehyan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih nyebut ini tehyan, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya gue pribadi adalah termasuk orang-orang yang udah terlalu kebiasaan gitu nyebut alat ini sebagai tehyan. Yang bunyinya sol re ya. Yang bunyi seperti ini namanya kongahyan teman-teman, bukan tehyan. Gua nggak tahu kenapa ini disebut tehyan. Apakah pernah ada disinformasi yang udah terlanjur menyebar di masyarakat, atau memang udah jadi budaya aja? Ya nyebut tehyan kan lebih enak gitu ya. Kalau kongahyan kan agak panjang tuh. Kalau tehyan tuh lebih simpel gitu, kayak mainin dong tehyannya, bunyiin dong tehyannya, gue mau belajar tehyan dong. Kalau pakai kongahyan kan mainin dong kongahyannya, gue mau belajar kongahyan dong. Kayak agak panjang sih, mungkin karena itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dibikin gampang, tua, gapat, pak, 6, jupan. Jadi kayak disingkat-singkat gitu. Mungkin sebabnya karena itu ini disebut tehyan. Tapi nggak tahu juga apakah pernah ada disinformasi yang menyatakan ini tehyan padahal ini kongahyan. Gue pun belum tahu, jadi gue nggak berani
mengklaim, nggak berani ngejelasin ke teman-teman soal ini. Di Betawi, Konghayan ini tergabung dalam ensemble musik Gambang Kromong dan Arakan Ondel-Ondel. Ingat teman-teman, Arakan Ondel-Ondel itu bukan berarti ngamen di jalanan ya, minta-minta uang ke orang-orang gitu. Enggak, bukan. Jadi di Betawi memang Arakan Ondel-Ondel itu ada, budaya Arakan Ondel-Ondel, ngarap penganten, itu memang pakai ondel-ondel, tapi bukan berarti ini layak digunakan untuk ngamen minta-minta di pinggir jalan gitu teman-teman. Ini gue nggak mengarah ke apapun dan siapapun ya teman-teman, ini cuman mau berbagi aja bahwa sejauh yang gue tahu esensinya ini diciptakan ya untuk kesenian Gambang Kromong dan Arakan Ondel-Ondel, bukan untuk ngamen di pinggir jalan. Kalaupun gue salah, teman-teman boleh kok koreksi. Bang, itu kan emang buat ngamen, gak apa-apa kali. Siapa yang larang gitu? Kalau teman-teman mau mengklaim atau kata baba ini, kata si Anu, si A, si B, boleh kok emang ini ciptain buat ngamen. ya mungkin gue salah, gue juga nggak tahu. Teman-teman boleh kasih tahu gue di kolom komentar. Tapi sejauh yang gue tahu ya alat ini bukan untuk minta-minta uang ke orang-orang di pinggir jalan. Jadi ini kan warisan budaya ya teman-teman. Warisan budaya yang harus dijaga. Ini juga punya istilahnya, kalau orang ya ini punya harga diri, dia juga punya harga diri, nggak disembarangin lah ibaratnya, nggak, bukan untuk main di pinggir jalan terus pakai ember cat gitu minta-minta ke orang. Ya sepantasnya menurut gua nggak begitu sih, tapi mungkin gua salah, teman-teman boleh kok koreksi kembali. Oke. Untuk di Gambang Kromong sendiri, berdasarkan sumber bunyi, alat musik melodi terbagi menjadi dua. Ada yang aerofon, ada yang kordofon. Aerofon berarti sumber bunyi yang dihasilkan dari udara atau ditiup. Ini ada suling dan ada trompet ciautau. Nah, untuk alat musik kordofon ada Konghayan, Tehyan, dan Sukong. Perbedaan antara Konghayan, Tehyan, dan Sukong itu terletak pada ukuran secara fisik dan perbedaan jenis suara atau range suara yang dihasilkan. Konghayan sendiri memiliki bentuk fisik yang paling kecil di family ini, dan suara yang dihasilkan range-nya itu high atau alto. Tehyan memiliki bentuk yang lebih besar dari ini, dan suara yang dihasilkan itu middle atau tenor. Sedangkan Sukong yang lebih besar lagi, yang paling besar di family ini, menghasilkan range suara low atau bass. Nah, ini kan Konghayan teman-teman. Jadi ini ada dua senar. Ya, ada dua senar. Mungkin teman-teman kalau nanya ke beberapa pemain Konghayan ini, dia akan ngejelasin ketika ngajarin senar depan dan senar belakang. Biar nggak bingung, gue sebutnya ini senar luar dan senar dalam. Yang paling dekat gue ini senar dalam dan senar luar, gitu aja teman-teman ya, biar mudah. Senar luar itu nadanya di re. Oh ya, kita sepakat dulu, do yang kita pakai mengikuti standar Gambang Kromong. Do sama dengan D. Jadi biasanya kan yang familiar sama teman-teman mungkin do sama dengan C ya. Nah, kita sepakat dulu do-nya sama dengan D. Berarti kalau do-nya sama dengan D, senar luarnya ini kan re. Berarti re-nya ada di E. Ini E teman-teman ya. Senar belakang berarti ada di A, sol. Jadi solnya sama dengan A. Harusnya sol sama dengan G, itu kalau do-nya C. Tapi karena yang gua gunain adalah do sama dengan D, berarti solnya A. Re-nya E. Jadi yang belakang A, yang depan E. Sol, re, sol, re. Nah, mungkin teman-teman akan ngelihat perbedaan fisik, ada aksesoris tambahan di Konghayan gua. Ini bisa dilihat sendiri. Ini ada ini nih. Ya, ngikatnya juga begini. Dan ini ada tambahan ini. Jujur aja, aslinya nggak begini. Ini adalah Konghayan custom yang gue bikin sendiri. Kalau teman-teman mau tanya pakemnya gimana sih Konghayan, aslinya tuh Konghayan gimana sih? Ya teman-teman mungkin bisa tanya ke pakarnya ya. Tapi yang gue tahu, sejauh yang gue tahu, ya kalau Konghayan yang asli cuman ada tali pinggang biasa. Ini nggak ada nih. Ini nggak ada, tambah-tambahan ini nggak ada. Cuman ini ada, ya standar lah, standar ini kayak gini cuma tambah-tambahan aja teman-teman. Tambah-tambahan yang gue pakai. Untuk ini aksesoris apa, terus penjelasannya secara lebih rinci, penjelasan fisik, ukurannya,
gesekannya, ini nama-namanya apa aja sih, ini namanya apa, ini namanya apa. Ini kan banyak banget yang perlu dibahas. Gue akan bikin kayaknya di part 2 deh teman-teman. Nanti gue bikinin satu lagi ya, itu akan gue buat video khusus organologi Konghayan. Ini akan gue jelasin semua, termasuk ukuran, nama-namanya, gesekannya, ini namanya apa, ini apa, ya kan, semua ntar gue jelasin. Teman-teman subscribe aja, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan ketika gue nanti rilis video terbaru lagi. Oke, dari informasi yang gue dapet, instrumen ini bukan berasal dari Cina, tapi memang ini hasil akulturasi antara budaya Tionghoa dengan ensemble gambang kromong. Jadi bisa kita lihat dari namanya teman-teman, namanya Konghayan, Tehian, Sukong. Ini bener-bener musik akulturasi, bukan asalnya dari Cina. Kalau yang dari Cina ada namanya erhu atau erhu, itu asli memang dari sana, dari Cina. Konon, gue juga nggak mau mengklaim informasi yang gue berikan ini sesuai, karena gue juga dapet, nggak tahu ini bener atau enggak ya. Akulturasi ini berasal dari subetnik Hokkien yang ada di provinsi Fujian. Mereka merantau ke Batavia pada abad ke-16 atau 17. Gue nggak tahu itu sudah tepatkah atau bahkan benar sama sekali atau salah sama sekali, gue nggak tahu. Teman-teman mungkin bisa tanya aja langsung ke para pakarnya, ke para expert yang ada di bidang Konghayan ini. Tapi sejauh yang gue dapet ya tadi yang gue jelasin. Kalau teman-teman yang punya wawasan luas menemukan kekeliruan informasi yang gue sampaikan ini, mohon banget, sekali lagi gue nggak mau capek-capek ingetin bahwa gue sangat terbuka untuk dikoreksi. Ini gue juga masih dalam tahap belajar. Apa yang gue berikan ini ya yang gue dapet dari orang juga kan, kita bisa sama-sama ngebangun. Kalau gue ada yang salah ya silakan, bang salah tuh sebenarnya gini ya alhamdulillah gue malah bersyukur dikoreksi, jadi kan gue nggak salah lagi gitu kan. Itu aja teman-teman yang bisa gue sampein. Adapun kekurangannya mungkin teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar, mungkin akan gue buatin di seri video berikutnya. Ini video pertama pengenalan dulu, jadi nanti di video kedua insya Allah akan gue buatin organologinya, ini apa aja sih, semuanya akan kita bahas. Lalu di part 3 mungkin gue akan bikinin tutorial cara mainnya kali ya, yang gampang-gampang aja dulu, kita pelan-pelan dulu. Oke? Gue juga udah pegel banget duduk. Jadi ya kayak gitu aja. Teman-teman subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Like video ini kalau teman-teman rasa bermanfaat. Bantu share untuk mendukung pengembangan channel ini. Udah gitu aja. Teman-teman makasih banyak. Bye. Tapi di video gue belum pernah ngejelasin ini. Halo.